Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kemampuan dan kekuatan untuk menunaikan ibadah siam Ramadan di rangkaian 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga seluruh ibadah kita yang kita tunaikan dari awal kita melaksanakan puasa sampai detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Teman-teman, di pertemuan yang lalu kita telah sedikit banyak belajar untuk memahami isyarat dan tanda-tanda tentang kehadiran malam Al-Qadar. Peluang-peluang yang mungkin bisa didapatkan dari bacaan menyeluruh pada petunjuk di ayat Al-Quran, juga hadis-hadis yang bisa kita akses melalui kitab-kitab para ulama mengenai tanda-tanda datangnya malam Al-Qadar. Bila itu bisa kita rasakan dengan frekuensi yang sampai kepada jiwa, maka kiranya apa yang bisa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi, tatkala misalnya Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa suasana yang terjadi saat kita merasakan malam Al-Qadar itu ada kedamaian yang sempurna. Salam. Demikian diungkap dengan satu kata di dalam Al-Qur'an surah ke-97 itu dengan penamaan yang spesifik, surah Al-Qadar. Salam hiya hatta matla'il fajr. Malam Al-Qadar itu dipenuhi dengan suasana ketenangan, kedamaian yang sempurna. Kita pernah ulas di pertemuan sebelumnya bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Saking banyaknya malaikat, bahkan malaikat Jibril juga turun dengan cepatnya mengisi ruang-ruang di bumi. Sehingga kepadatan itu melahirkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesunyian yang mengandung makna. Sehingga digambarkan oleh Al-Quran situasi itu dengan sanam. Alamnya damai, tenang, tidak nampak berisik yang terlalu menghingar-bingar, tidak tampak suara-suara yang mengganggu. Semua serba dirasakan ketenangan dan kedamaian. Dampak dari suasana alam yang tenang itu akhirnya juga memberikan satu frekuensi yang serupa kepada keadaan jiwa bagi orang-orang yang menghidupkan malamnya. Ini catatannya. Bagi orang-orang yang terbangun, terjaga untuk menghidupkan malam, yang mengaji, yang sholat, yang berusaha meningkatkan ibadah dengan zikir, istighfar, taubat, maka frekuensi yang terjadi di alam itu secara fisika juga bisa kita dekati dengan pendekatan formulasi itu, merambah ke dalam relung sanubari kita untuk merasakan frekuensi yang sama. Bila tidak keliru dalam teori fisika, ketika kita memiliki satu rasa dengan frekuensi gelombang tertentu, maka alam pun membaca itu sehingga terasa akan ada penyatuan. Ya, dan itu bisa berdampak juga terbawa ke suasana sekitarannya. Ya, saat seseorang merasakan kantuk ketika berkumpul dengan beberapa orang dan memiliki gelombang yang serupa akan menyebar, boleh jadi juga yang lain akan menguap begitu seterusnya. Ya, dan ini yang memberikan kesan kepada kita bahwa suasana tenang di alam ini dan seseorang mengisi dengan meningkatkan amal solehnya di malam-malam itu, maka terjadi kesamaan frekuensi. Kesamaan frekuensi inilah yang memberikan kedamaian kepada jiwa. Kok beda rasanya dengan malam-malam lainnya? Lebih tenang, lebih damai, lebih enak ke hatinya, lebih melapangkan kepada jiwanya. Dalam suasana itulah kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, mengonfirmasi kepada Nabi SAW yang kelak ini didokumentasikan oleh para ulama di kitab-kitab hadis yang sampai kepada kita sebagai bimbingan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Rasulullah SAW, atau kama qalat, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha. Duhai Rasulullah SAW, saya sering memberikan satu penjelasan bahwa bila ada sapaan dengan menggunakan gelar pembawa misi Rasulullah, ini memberikan kesan bahwa apa yang dimintakan berupa fatwa itu diharapkan bukan hanya bermanfaat sebagai pribadi,
tapi memang menjadi satu inti dari misi kerasulan yang harus diketahui oleh umat sehingga semua mendapatkan faidahnya, semua mendapatkan manfaatnya. Itulah diantara ciri kejeniusan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dapat menempatkan mana persoalan pribadi sehingga bisa bertanya, mengkonfirmasi sebagai seorang suami, mana sesuatu yang bermanfaat secara luas sehingga dengan itu ditujukan bagi siapapun yang ingin meraih manfaatnya bisa merasakan apa yang diharapkan itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana petunjukmu? In alimtu ayya lailatul qadri, jika aku merasakan pengetahuan, merasakan frekuensi gelombang yang mendekati berbagai macam petunjuk tentang Lailatul Qadar itu. Kalau bahasa singkatnya, jika saya sudah mendapati, mengetahui ini malam Al-Qadar, ini berdasarkan petunjuk, ini suasana yang digambarkan itu. Ma'aqulu fiha, apa yang harus aku katakan? Aku harus baca apa? Berdoa apa? Meminta apa? Karena setiap doa yang baik-baik mustajab. Setiap doa yang mulia itu dikabul. Setiap istighfar, permohonan ampunan, diturunkan ampunan. Setiap amal ibadah dilipat gandakan. Sayyidah Aisyah meminta petunjuk pada Rasulullah agar diajarkan kalimat yang terbaik yang dibacakan di malam itu. Maka Nabi SAW segera menjawab, Faquli au quli au kama qala Rasulullah SAW, katakanlah jika engkau merasakan gelombang itu, frekuensi itu, dan mengetahui dengan perasaan mendalam tentang hadirnya malam Al-Qadar itu, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, di riwayat lain, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma, duhai Allah. Allahumma itu gabungan antara ya dengan Allah. Ya Allah. Namun menjadi Allahumma untuk menunjukkan kesan menunduk, kesan sifat tawadu, kesan menghamba. Jadi kalau kita katakan dalam kalimat biasa, ya Allah itu umum. Tapi kalau kita ingin jadikan bentuknya bentuk tawadu, bentuk bersimpu untuk bermohon, maka rubah kalimatnya dengan menggabungkan keduanya, tapi katanya diungkapkan menjadi kata yang baru. Allahumma. Ini menunjukkan ketundukan, sifat bersimpu dan tawadu. Memberi kesan bahwa berdoalah dengan tawadu. Berdoalah dengan bersimpu. Berdoalah dengan khusyuk. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Demikian petunjuk di Al-Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 205 itu. Sebutlah nama Allah, minta dengan segenap rasa jiwamu dengan khusyuk, dengan memohon penuh harap. Ya Allahumma innaka afuwun, sungguh engkau maha pemaaf, maha pengampun, maha penghapus dari segala yang salah. Karim, engkau pun maha mulia, yang sangat memuliakan orang-orang yang mau kembali kepadamu. Tuhibbul afwa, engkau mencintai seluruh sifat pemaafan dan ampunan. Engkau yang paling suka mengampuni, engkau yang paling senang memaafkan. Fa'fu anni, aku mengakui banyak salah, untuk itu mohon maafkan kesalahanku. Aku mengakui banyak dosa, untuk itu mohon ampuni seluruh dosaku. Aku mengakui banyak khilaf, untuk itu mohon ya Allah sempurnakan dengan segala kebaikan yang menutup seluruh khilafku. Ternyata yang diminta oleh Nabi SAW kepada umatnya adalah memohon ampunan Allah, mengoptimalkan taubat. Karena dengan taubat itu cinta Allah bisa didapatkan. Ini shortcut, ya, jalan paling singkat meraih cinta Allah sehingga membuka semua akses ke lapangan hidup di seluruh alam yang akan kita atau sedang kita singgahi, dunia, alam kubur sampai ke akhirat. Untuk memudahkan semua akses itu, maka cara cepatnya minta ampunan Allah. Sehingga ketika turun ampunan, cinta diberikan. Itu ada di Al-Quran surah ke-3 isyaratnya, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalimatnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad SAW, jika kalian, hamba-hambaku, serius mencintai aku, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk mendekat kepada Allah, untuk bersikap, untuk beramal, ikuti apa yang Nabi tunjukkan. Kemudian, yang terjadi selanjutnya, yuhibbukumullah, maka Allah akan berkenan mencintaimu. Nah, terkait pembahasan kita substansinya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika Allah sudah mencintaimu, maka yang pertama diberikan adalah mengampuni seluruh dosa yang pernah kau lakukan. Jadi cinta Allah itu mendatangkan ampunan. Kalau sudah diampuni, bersih keadaannya, cinta datang, maka akses dibuka.
Bukankah ayah yang mencintai anak memberikan apapun yang diminta anak selama baik? Ibu yang mencintai anak memberikan pusat perhatian dan kasihnya kepada anak tanpa batas. Maka tidak bisa kita bayangkan, laisa kamitslihi syai', tidak ada perbandingannya. Bagaimana dengan Allah yang tidak ada serupa dengannya, yang sangat mencintai, yang maha menyayangi? Jika sudah mencintai seorang hamba, maka apa yang mustahil bagi Allah untuk diberikan? Inilah suasana malam Al-Qadar yang bisa kita mintakan. Inilah rahasianya mengapa kita diajari dalam setiap jeda-jeda sholat tarawih untuk bermohon kepada Allah dengan doa yang tadi dibacakan. Inilah yang mungkin bisa kita optimalkan di antara sekian amalan bila kita merasakan malam Al-Qadar itu tiba. Bukan hanya meningkatkan sholat, bacaan Al-Quran, tapi juga bagaimana menggemakkan taubat dalam diri kita, sehingga mengakar kepada jiwa dan membawa perubahan, khususnya pasca Ramadan, kita menjadi insan yang lebih baik. Semoga Allah mengabulkan, semoga Allah menganugerahkan, dan semoga Allah memberikan jalan hidup yang lebih baik, sampai kita wafat insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadi Hidayat Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.